every second, every day. I spend hoping we never change, love on you. Jadi inilah rangkaian yang pertama. Di sini kita menggunakan dua buah infrared, satu buah Arduino, satu buah LCD, dan satu buah servo. Nah, di sini input dari output dari infrared 1 kita masukkan ke pin 4. Nah, groundnya ke ground sini yang warna biru, VCC nya ke VCC yang sini yang warna coklat ini, yang ini, yang infrared yang kedua outputnya ke pin 7 pada Arduino, groundnya ke ground sini yang warna putih, VCC nya ke VCC yang warna kuning ini. Nah, terus VCC dari servo kita masukkan ke VCC yang sini, bagian sini. Terus output dari servonya kita masukkan ke pin 9. Terus groundnya kita masukkan ke ground sini dari servonya. Terus ground dari LCD nya kita masukkan ke ground, VCC nya ke VCC, SDA nya ke A4, SCL nya ke A5. Di sini groundnya ke ground dari Arduino ke ground, terus 5 volt dari Arduino ke VCC sini. Nah, inilah codingnya. Di sini kita menggunakan include library wire, liquid crystal, dan include servo. Nah, di sini servo satunya di pin 4, servo 2-nya di infrared satunya di pin 4, infrared 2-nya di pin 7. Nah, di sini slotnya awalnya itu di 50. Jadi tidak boleh melebihi 50. Nah, terus void setupnya LCD-nya ini LCD backlight. Ini sensor yang pertama, kemudian ini sensor yang kedua. Jadi ini nanti sensor untuk masuk. Nah, terus servonya di pin 10. Servonya nanti di pin 10. Nah, awal dari LCD-nya nanti tertulis Aca dan Lala. Terus setelah tulisan Aca dan Lala di LCD nanti muncul tulisan parking system. Nah, di situ nanti terdapat tulisan 50 in slotnya. Itu delay-nya nanti selama 2 detik. Nah, untuk void loop-nya if digital read infrared 1 menyala, mati, in slot flag 1, di flag 2 LCD set cursor 0,0, LCD pad-nya tulisan sorry, LCD set cursornya 0,1, LCD bright parking full. Itu delay-nya nanti 3 detik. Nah, di sini terlanjutnya if digital read infrared 2-nya mati, jadi ground ini kita berikan ke ground selama 5 menit. Nah, terus dan ini selama 5 menit dan nyala lagi selama 1 detik. Jadi dia dari posisi sini, ini ground. Nah, jadi begitu codingannya, teman-teman. Ground dari LCD kita sambungkan ke ground juga, kemudian VCC kita sambungkan ke VCC di sini. VCC ini dapat dari 5 voltnya warna oranye ini. Oke, lalu Ini codingannya. di sini si servo ini kabel yang warna ini adalah
VCC. Jadi kita sambungkan VCC, kabel warna merah ini adalah ground dan yang kuning ini adalah Nah, inputnya. inilah codingannya teman-teman. Jadi Terima kita kasih. beri di pin 10. Oke, jadi ini tampilan ketika sudah dijalankan. Nah, oke, jadi ketika sensor mendeteksi adanya gerakan, si servo bergerak, slotnya juga berkurang ya, jadi 49. Oke, kemudian ketika sensor yang satunya, nah, jadi 50, servo juga bergerak. Kita coba lagi yang sensor yang pertama. Jadi ini ibaratkan ada mobil masuk nih. Oke, sebentar kita ulang lagi. Nah, jadi dia bergerak selama ibaratkan palang pintunya itu bergerak selama 3 detik. Jadi ketika mobil masuk otomatis slotnya juga sudah berkurang menjadi 49. Kita coba lagi sensor yang pertama. Jadi ketika ketika sensor mendeteksi adanya gerakan atau ibaratkan mobil yang masuk, ini adalah rangkaiannya. Ini ada kayak semacam drivernya. Jadi ini ground, itu nanti ke ground, baru VCC ini nanti ke 5 volt, lalu DT dan SCK ini tuh kita sesuaikan dengan yang di codingannya. DT itu di 3, CLK itu di 2. Lalu untuk ini si sensornya ini, itu kabel putihnya itu nanti terhubung ke A-, kabel hijaunya itu ke A+, kabel hitamnya ke E-, dan kabel merahnya ke E+. Kita samakan seperti itu. Lalu ini DT dan SCK tadi, si DT-nya itu di 3 dan si SCK-nya itu ada di pin 2. Sekarang kita akan coba. Untuk codingannya seperti ini, kita memerlukan library HX711, lalu kita ada define DT-nya itu 3 dan CLK-nya itu 2. Lalu kita masuk ke HX711 itu kita scale. Lalu float calibration factor, kita masukkan itu, lalu di void setup kita masuk ke serial begin dengan baud rate 9600. Lalu kita ada scale begin, day out, CLK, lalu scale set, scale itu ada itu, lalu ada scale tear, lalu ada long zero factor sama dengan scale rate. Lalu ada serial print zero factor, lalu ada SCD print learn zero factor. Lalu di void loop itu kita ada scale set sama dengan bla 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 bla. Lalu ada serial print reading unit scale, ini berarti if unit itu kurang dari 0 maka unit yang terbaca itu dari 0. Lalu ada serial print berat, lalu serial print itu kan terbaca unit. Lalu serial print ada gram, jadi kita ukurannya di dalam gram. Lalu ada, itu kita buat serial printnya learn biar dia turun ke bawah. Lalu kita akan berikan delay ini 1000. Sekarang kita akan coba upload. Ini adalah ketika kita upload. Nah, ini baterai ini tuh buat nahan ininya, jadi nanti beban akan ditaruh di sebelah sini. Dan ini pembacaannya masih 0. Nah, kita coba taruh beban ya. Ini kita taruh untuk yang buat solder. Nah, ini dia. Nah, ini sudah ini, dan terbaca di sini adalah 11 gram. Jadi beratnya ini adalah 11 gram. Nah, seperti ini. Dan kalau misalnya kita cabut, kita ambil. Nah, kita ambil. Nah, itu menjadi 0 gram lagi. Jadi seperti itu saja. Sekian dari saya. Don't forget to like, comment, and share and subscribe, and adios. Bye bye. Sekian aja dari saya. Don't forget to like, comment, share, and subscribe, and adios.